warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wal mujizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para ustadz ustadzah yang kami hormati, pada seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah yang kami hormati, para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kuliah subuh keliling yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari yang segar ini dalam keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam, sehingga dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah yang pahalanya sama dengan sholat sunnah semalam suntuk. Jadi pada pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat subuh berjamaah mendapatkan pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk. Apalagi pada pagi hari ini, setiap hari Minggu kita lanjutkan dengan kajian kitab Nashihul Ibad hingga menjelang waktu isyraq nanti. Ini sama mendapatkan pahala ibadah umroh. Jadi ini setara dan sebanding. Kita duduk-duduk setelah sholat subuh berjamaah, baik berjamaah di masjid sini atau mungkin beberapa masjid atau suro yang terdekat, masing-masing berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian, zikir atau taklim hingga menjelang waktu isyraq nanti, sama dengan menunaikan ibadah umroh. Jadi kadang-kadang suatu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad ini sangat luar biasa, bisa mendapatkan amal pahala ibadah umroh, tidak harus ke Makkatul Mukarramah, tidak harus tawaf, sa'i, tahallul di sana, tetapi cukup di sini bisa juga mendapatkan pahala ibadah umroh. Ini luar biasa keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga ketika kita berada di Madinah Al-Munawwarah misalnya, sholat di Masjid Quba tidak jauh dari Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, mengambil air wudhu di Masjid Nabawi, kemudian pergi, baik itu jalan kaki atau naik taksi, ke Masjid Quba.
Kemudian sholat sunnah 2 rakaat di sana itu sama dengan mendapatkan pahala ibadah umroh. Tapi di Madinah sana, ini di Gayong Utara juga bisa kita mendapatkan pahala ibadah umroh. Tidak harus ke Madinah juga, ternyata Allah, umat Nabi Muhammad, kita semuanya juga diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala ibadah umroh. Alhamdulillah. Jadi inilah kemurahan atau keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta diberikan pertolongan, taufik, ma'unah, sehingga dapat istiqomah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah ini biasanya memang ramai jamaah subuhnya, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di surau dekat kantor Bupati, surau apa Pak Nabil? Al-Ihsan. Mudah-mudahan pengurusnya insyaallah juga kemarin saya beritahu untuk giliran surau Al-Ihsan. Baiklah para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita buka kajian ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca suratul Fatihah, dan kita awali dengan pembacaan sholawat Sultan Mahmud. Ridallahu ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa li Syekh Ibnu Ahjar Al-Asqalani nafa'anallahu ta'ala bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi qadaril amdar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ramlil ghifar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadil hububi wassimar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma adlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
وآل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Kemarin kita membahas tentang akhir zaman, umat Nabi Muhammad akan jauh dari ulama. Ketika umat Nabi Muhammad jauh dari ulama dan fuqaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 bala. Yang pertama, akan dihilangkan keberkahan hasil kerjanya atau rezekinya, akan dihilangkan keberkahannya. Yang kedua, Allah akan menjadikan seorang pemimpin yang zalim ketika umat jauh dari ulama dan fuqaha. Kemudian yang ketiga, akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman atau dalam keadaan su'ul khotimah. Ini na'udzubillah. Sebuah peringatan bagi kita yang kemarin, barang siapa keluar dari dunia ini, artinya meninggal dunia bila zadin, tanpa membawa bekal. Karena bekal orang yang meninggal ini adalah amal ibadah, amal solihah. Ibarat orang yang melewati sebuah lautan, menyeberangi sebuah lautan tetapi tidak menggunakan kapal, maka mustahil dia akan selamat. Artinya bekal untuk kematian nanti tidak ada lain, bukan harta, bukan benda, bukan rumah, bukan mobil yang mewah, tetapi amal ibadah, amal solihah. Yaitu orang yang pintar, menurut salah satu sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu sebenarnya bukan karena gelar profesor doktornya, tetapi orang yang pintar itu adalah orang yang mengorbankan dirinya, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, orang yang mengorbankan dirinya untuk agama, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan mau beramal, beribadah untuk bekal setelah mati nanti. Ini orang yang pintar, begitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas qaul yang keempat, wal maqalatur rabi'ah. Qaul yang keempat, an Umar radhiyallahu an,
sebuah hadis yang diceritakan dari sahabat Umar. Jadi kalau hadis-hadis yang rawinya itu para sahabat, ini disebut dengan asar, dalam bahasa Arabnya disebut dengan asar. Kalau dari Nabi ini disebut akhbar, gitu. Asar dengan akhbar. Kalau dari Nabi itu akhbar, kalau dari para sahabat adalah asar. Yang sahabat Umar sebagaimana kita ketahui, kita kenal dengan Umar ibnul Khattab, ya, Umar ibnul Khattab, atau Umar ini punya julukan singa padang pasir, gitu. Karena saking mungkin bapak-bapak atau para jamaah sekalian, walaupun tidak pernah ketemu langsung dengan seekor singa, mungkin bisa membayangkan singa itu kan raja hutan, ya, raja hutan yang ditakuti oleh binatang-binatang yang lain. Ini semuanya tunduk dengan seekor singa. Artinya ketegasan sahabat Umar radhiyallahu an ini bagaikan seekor singa, begitu. Jadi tegas dalam menegakkan kebenaran. Maka disebut dengan Umar ibnul Khattab. Ibnul Khattab ini artinya apa ya? Ibnul Khattab itu Umar ibnul Khattab, ya. Ibnul Khattab, anak seorang penceramah atau pemidato, gitu. Ibnul Khattab, anak seorang laki-laki yang ahli ceramah atau pemidato atau seorang mubaligh. Karena dakwahnya Umar ini luar biasa, ya, luar biasa. Maka setiap sahabat itu mempunyai gelar masing-masing, ya. Kalau Abu Bakar ini Abu Bakar as-Siddiq, artinya orang yang dapat dipercaya, karena Abu Bakar adalah orang yang pertama percaya, beriman kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah mendapat mukjizat yang luar biasa, yakni Isra dan Mi'raj. Orang yang pertama kali percaya atau membenarkan itu adalah sahabat Abu Bakar. Maka digelar dengan Abu Bakar as-Siddiq. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain seperti sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat Abu Hurairah. Di sahabat di Mekah sana itu banyakan abu-abuan, gitu ya, abu-abuan. Kalau di sini ada Abu Amin, ini ya mungkin mirip-mirip sahabat, gitu ya, mirip-mirip sahabat. Abu Hurairah ini sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdurrahman, ya, Abdurrahman. Karena Abdurrahman itu sangat sayang dengan seekor kucing, maka banyak yang memanggil dengan sebutan Abu Hurairah atau bapaknya kucing, gitu, bapaknya kucing. Karena saking sayangnya dengan kucing. Nah, kalau ada makanan diberi makanan, kalau ada minuman diberi minuman, itu namanya kan sayang. Nah, makanya saking sayangnya dengan seekor kucing, seorang Abdurrahman dipanggil dengan sebutan Abu Hurairah, begitu. Selanjutnya
hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar Ibnul Khattab, nukila anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril alaihissalam, Nabi berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Nabi bertemu dengan malaikat Jibril itu bukan hal yang tidak biasa, tetapi merupakan hal yang sangat biasa. Jadi seorang manusia bertemu dengan malaikat itu seorang nabi. Nabi Muhammad sering bertemu dengan malaikat Jibril. Bahkan ketika Nabi mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, ini malaikat Jibril turun untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Nabi itu pernah disihir oleh orang-orang kafir. Zaman itu orang-orang Mekah itu ya tidak semuanya berilmu putih begitu. Banyak yang berilmu hitam juga dulu. Bahkan zaman Nabi itu masih banyak juga yang mempunyai ilmu-ilmu sihir. Bahkan Nabi sendiri pernah disihir oleh orang-orang kafir zaman dahulu, begitu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW disihir oleh orang kafir, siapa yang menjadi dukunnya, menjadi tabibnya, yang menyembuhkan Nabi? Yang menyembuhkan adalah malaikat Jibril, diutus oleh Allah untuk mengobati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Melalui ayat-ayat ruqyah yang sudah disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Saya hanya ingat sebagian saja. Itu diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika malaikat Jibril mengobati Nabi Muhammad, hanya membaca Bismillahi urki wallahu yushfi, gitu aja. Artinya dengan menyebut nama Allah, kami mengobatimu wahai Muhammad. Wallahu yushfi, tetapi Allah yang akan menyembuhkanmu, gitu. Ini mengajarkan kepada kita yang mungkin mempunyai bakat-bakat dukun atau tabib, ya, mengajarkan tentang ketauhidan, bahwasanya ya bukan hanya dukun atau tabib ya, termasuk dokter, gitu ya, dokter kalau sekarang ya. Masuk dokter. Sebenarnya manusia itu hanya bisa mengobati saja, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengajarkan tentang tauhid, gitu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, dan ketika sakit juga diobati malaikat Jibril, ya sembuh semuanya biidznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, sifli hasanatin hasanati Umar, coba tunjukkan kepadaku wahai malaikat Jibril, apa sih kebaikan sahabat Umar. Faqalat law kanatil bihar midadan wasyajaru aqlaman lama hasaratha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, coba tunjukkan apa saja kebaikan sahabat Umar itu.
Kata malaikat Jibril, seandainya lautan menjadi tintanya, kemudian pohon-pohon menjadi penanya, saya tidak akan bisa menghitung kebaikan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Saking banyaknya amal kebaikannya sahabat Umar. Jadi seorang pemimpin, seorang khalifah yang sangat luar biasa. Dalam satu sejarah, bayangkan sahabat Umar itu seorang raja. Kalau di sini mungkin seorang bupati ya, seorang bupati, seorang gubernur, seorang khalifah. Kalau malam itu keliling kampung, dulu itu keliling kampung mencari fakir miskin. Jangan-jangan ada rakyatnya yang besok masih belum bisa makan. Bayangkan seorang pemimpin yang selalu mencari rakyatnya jangan sampai kelaparan. Ini kan luar biasa. Ini sebagian saja kebaikan sahabat Umar. Maka ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, coba tunjukkan, sebutkan kebaikan Sayyidina Umar. Saking banyaknya kebaikan, seandainya air lautan dijadikan tinta, kemudian pohon-pohonan dijadikan pena, tidak akan bisa menulis kebanyakan kebaikan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini sangat luar biasa. Faqala sifli hasanati Abi Bakr. Kemudian coba tunjukkan kepadaku wahai malaikat Jibril kebaikan sahabat Abu Bakar. Gitu. Sahabat Abu Bakar ini apa saja kebaikannya? Begitu. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Kata malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, kebaikan sahabat Umar itu sebagian dari kebaikan sahabat Abu Bakar. Jadi masih kalau ditimbang-timbang, sahabat Umar mempunyai kebaikan seandainya air lautan dijadikan tinta, kemudian pohon-pohonan dijadikan pena untuk menulis kebaikannya. Tetapi masih ada yang lebih banyak lagi, yaitu kebaikan sahabat Abu Bakar. Karena dalam sejarah sahabat Umar itu usianya lebih muda dibanding sahabat Abu Bakar. Lebih tua sahabat Abu Bakar, begitu. Dan sahabat Umar dulunya bukan orang yang langsung beriman kepada Rasulullah. Dulunya juga bukan orang yang langsung beriman kepada Rasulullah. Tapi dengan mendapat hidayah dari Allah, akhirnya sahabat Umar menjadi sahabat yang beriman kepada Rasulullah dan sangat taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Gitu. Redaksi hadisnya izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bil bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia ini itu dengan harta. Perlu diketahui bahwa kemuliaan dunia ini tidak terlepas dengan harta.
Jadi kehidupan dunia ini kalau kita ingin mulia, ingin bahagia, tentunya dengan harta. Berarti kalau begitu bekerja itu wajib, ya. Bekerja itu adalah ibadah. Sebagaimana sebuah hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kalian untuk urusan duniamu, urusan di duniamu, untuk kebutuhan di duniamu, seolah-olah kamu hidup selamanya. Seolah-olah kamu hidup selamanya. Karena tidak bisa dipungkiri para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita manusia ini tidak sama dengan malaikat. Tiap hari butuh makan, butuh minum, betul tidak Pak? Butuh duit, betul. Semua sama. Orang biasa maupun orang yang luar biasa, semuanya membutuhkan makan, minum, dan lain-lain. Ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Maka bekerja untuk urusan dunia ini adalah perintah agama. Seolah-olah hidup selamanya, seolah-olah hidup selamanya. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah untuk urusan akhirat. Artinya beramal ibadah untuk urusan akhirat seolah-olah sudah tidak ada kesempatan lagi, seolah-olah kita besok sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggal gitu. Jadi urusan ibadah tidak boleh ditunda-tunda, karena seolah-olah sudah tidak ada kesempatan lagi begitu. Tapi kalau urusan dunia masih boleh ditunda, karena seolah-olah masih hidup selamanya. Coba kalau kita itu bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kalau pekerjaan itu tidak ada habis-habisnya. Kalau kita kerjakan, habis ini ada itu, habis itu ada ini, dan seterusnya. Itu kalau pekerjaan dunia. Maka ketika tiba saatnya beribadah atau amal akhirat, maka hentikan pekerjaan itu untuk amal akhirat. Seolah-olah sudah tidak ada kesempatan lagi kalau kita tidak mengamalkan amalan akhirat tersebut. Contohnya sholat begitu. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, silahkan diminum. Sambil diminum, saya pun juga mau minum. Kalau minumnya cuma agak terlambat untuk saya, jadi kalau sudah ngomong kan susah untuk minum ya. Tapi tak berhenti sebentar, saya tak minum juga. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemuliaan dunia itu dengan harta, sehingga bekerja menurut Islam merupakan ibadah. Apabila kita niati sebagai ibadah, maka ketika kita mau bekerja, mungkin mau ke kantor, mau ke ladang, mau ke toko, dan lain sebagainya, kita niati ibadah. Jadi bukan hanya sholat saja yang ada niatnya,
Jadi bekerja pun harus kita niati ibadah, begitu. Maka akan menjadi ibadah. Kemudian kemuliaan akhirat dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu artinya bagus. Jadi kalau ditinjau dari secara syar'i atau aturan agama itu benar, gitu loh. Jadi amal ibadah yang benar, yang akan menjadikan kemuliaan nanti kelak di akhirat. Tadi amal yang diterima, gitu. Nah, amal yang diterima atau amal yang benar itu harus bagaimana? Harus didasari dengan niat yang benar, kemudian ilmu yang benar, begitu. Maka berkali-kali disampaikan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Supaya apa? Supaya amal ibadahnya itu benar. Amalnya menjadi amal yang soleh, begitu. Karena ada amal yang ghairi soleh, tidak benar, ya, ibadah yang tidak disadari dengan ilmu atau tuntunan agama, maka bukan termasuk amal yang soleh, tetapi amal yang salah, gitu. Bedanya cuma sedikit ya, soleh dengan salah, gitu ya. Soleh dengan salah, gitu. Ai fala tataqwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwal. Artinya tidak akan kuat urusan dunia ini kecuali dengan harta, ya. Contohnya bangun masjid ini dengan apa? Dengan uang kan Pak, Bu? Dengan uang. Bukan dengan bacaan-bacaan seperti membaca Al-Fatihah. Ayo kita bersama-sama membangun masjid Al-Fatihah, gitu. Tidak cukup dengan hanya Al-Fatihah, Al-Fatihah, gitu saja. Tetapi dengan harta, begitu. Maka harta yang kita bangunkan untuk masjid, nilai pahalanya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan fikirannya, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Ini sangat luar biasa. Maka sebagian harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk masjid, pembangunan masjid ini. Yang disebut dengan pembangunan ini, mohon maaf Bapak pengurus-pengurus, semua pengurus masjid atau surau, ya. Ini bukan hanya fisik saja, ya kan? Bukan hanya fisik saja. Kalau membangun fisik sekali jadi, tetapi membangun jamaah, ya, membangun jamaah, bagaimana di masjid itu ada majelis ilmu yang bisa diamalkan, diamalkan dan menciptakan generasi-generasi. Nah, ini termasuk bagian dari membangun masjid. Jadi bukan hanya fisik, ya. Ada misalnya masjid dibangun mewah. Nanti di akhir zaman ada masjid-masjid seperti itu banyak sekali. Bangunannya mewah-mewah, berlomba-lomba membangun masjid, tetapi di dalamnya kosong, tidak ada jamaahnya. Karena yang dibangun hanya fisik, bukan bagaimana kegiatan di masjid itu hidup, begitu. Maka membangun masjid yang dimaksud di sini adalah
bukan hanya sekedar fisik, tetapi di dalam masjid itu bagaimana memakmurkan masjid itu. Begitu. Dulu ada seorang masyarakat bertanya, bolehkah itu di Jawa sana, bolehkah dana masjid itu untuk kegiatan di masjid, mohon maaf, beli kue, beli minum untuk kegiatan di masjid. Menurut hukum bagaimana? Begitu. Ini jawab semua ulama. Salah satunya Kiai Zainul Arifin itu menjawab dengan tegas dan lantang, uang masjid digunakan untuk kegiatan beli makan, minuman, kue dan lain sebagainya. Kalau itu untuk kegiatan di dalam masjid, ini hukumnya boleh, termasuk amal jariyah. Yang tidak boleh itu digunakan kegiatan di luar masjid. Nah, yang tidak boleh digunakan kegiatan di luar masjid. Misalnya di Simpang 4 sana itu ada gotong royong membetulkan jalan. Membetulkan jalan baik, gotong royong. Nah, tetapi mengambil uang di masjid untuk membeli kue atau minuman, itu hukumnya tidak boleh, karena bukan untuk kepentingan masjid. Gitu. Jadi misalnya ada peringatan hari-hari besar Islam, mengadakan Maulid Nabi, mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan peringatan tahun baru. Sekarang kita kan masuk bulan Muharram, ya, tahun 1442 Hijriah. Misalnya nanti tanggal 10 Muharram Masjid Al-Hikmah mengadakan santunan yatim piatu, diadakan di Masjid Al-Hikmah misalnya. Apakah boleh dana atau amal yang biasa Jumat itu digunakan untuk itu? Ya. Kalau fisiknya memang sekiranya sudah dianggap cukup, ya, kalau kurang tidak ada batasnya, ya, dianggap cukup, bisa saja digunakan sebagian untuk santunan yatim piatu, bisa digunakan untuk fakir miskin dan lain sebagainya, begitu. Ya, mungkin tentang masalah masjid mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga menjadi bagian daripada amal solihah, termasuk kemuliaan di akhirat, begitu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal maqalatul khamisah an Utsman radhiyallahu an. Yang kelima, sebuah hadis diceritakan dari sahabat Utsman radhiyallahu an. Sahabat Utsman ini terkenal sahabat yang kaya, gitu. Yang kaya, sahabat Utsman bin Affan. Nabi itu juga begitu, ada nabi yang kaya juga, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, begitu. Yang miskin juga ada, seperti Nabi Ayub, gitu. Sahabat Utsman radhiyallahu an, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Kata prihatin atau kesedihan dalam urusan dunia ini merupakan kegelapan di dalam hati. Maksudnya, bolehlah kita, kalau tadi kita dianjurkan untuk mencari harta, bekerja, karena bekerja merupakan ibadah. Tetapi terlalu bersedih dengan urusan-urusan dunia, ini akan menimbulkan
kegelapan di dalam hati kita. Karena yang nama urusan dunia ini tidak akan pernah ada batasnya. Ya, selesai masalah ini ada masalah lain. Seperti itu. Contoh, seorang bujangan punya masalah. Masalahnya apa? Belum punya jodoh. Ya. Setelah punya jodoh, habislah masalah tidak punya jodoh karena sudah punya jodoh. Gitu. Tapi setelah punya jodoh, datang lagi masalah yang lain. Belum punya anak, kan begitu. Setelah punya anak, datang lagi masalah yang lain. Belum punya rumah, masih ikut mertua, misalnya seperti itu. Ya. Setelah punya rumah, masih datang lagi masalah yang lain. Belum punya apa? Belum punya motor, ya. Belum punya mobil, dan lain sebagainya. Maka masalah dunia itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tetapi kalau kita terlena sehingga membuat kita bersedih, ya, terus bersedih dengan urusan dunia, itu hati kita akan menjadi gelap. Hati kita menjadi gelap. Maka dunia boleh kita pikirkan, tetapi tidak boleh terlalu, begitu. Makanya maksudnya terlalu itu kalau kata orang Jawa, ora oleh kedunyan, begitu loh. Ora oleh kedunyan, tidak boleh terlalu kita ini ditunggangi oleh dunia, begitu. Wahamul akhirah nurun fil qalbi. Tetapi memprihatinkan, menyedihkan tentang urusan akhirat itu akan menerangi hati kita. Contohnya kita ini di tahun baru ini introspeksi diri. Dalam 1 tahun yang telah kita tinggalkan 1441 Hijriah kemarin, kira-kira amal ibadah saya ini lebih banyak atau diterima oleh Allah atau tidak ya? Introspeksi. Dalam 24 jam sehari semalam, amal ibadah saya ini kira-kira berapa persen lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umur kita semakin hari semakin berkurang. Ini namanya muhasabah atau introspeksi diri. Sedih memikirkan begitu. Sedih memikirkan gitu. Jangan-jangan setelah mati nanti bekal saya belum cukup, begitu. Memikirkan bekal akhirat. Ini akan menerangi menjadi cahaya di dalam hati kita. Begitu. Ay al-husnu fil umur al-mutalaqah bidunya sara mudliman fil qalbi. Artinya menyusahkan segala urusan yang berhubungan dengan dunia akan menjadi kegelapan di dalam hati. Wal husnu fil umuril muta'allaqah bil akhirah sara munawwaron lil qalbi. Dan sedih dengan urusan yang berhubungan dengan akhirat, ya, seperti yang saya contohkan tadi, bermuhasabah dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja ya, seumur hidup ini saya apakah sudah pernah ya berkurban misalnya, itu kan muhasabah. Kalau belum, ya kita coba menabung untuk kurban misalnya, ya, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berkurban. Alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah sudah dibentuk ya, Pak, ya. Sudah dibentuk patungan kurban atau tabungan kurban. Jadi mudah-mudahan juga akan sampai ke masjid-masjid yang lain atau suro-suro yang lain.
Jadi tidak apa-apa di jamaah kita suling juga sudah membentuk, tetapi kalau nanti ada masjid atau suro yang akan membentuk tabungan kurban, silahkan. Nanti pelaksanaannya nanti akan kita koordinasikan, kalau bisa sebulan sebelum hari raya ada koordinasi musyawarah untuk pendistribusian. Nanti jamaah suling yang ikut patungan kurban atau tabungan kurban akan berkoordinasi, sehingga supaya daerah kita ini agak merata gitu. Jangan sampai di masjid A ada kurban, di masjid C, D dan seterusnya ada yang tidak ditempati untuk penyembelihan hewan kurban, supaya bisa agak merata. Nah, memikirkan hal-hal seperti ini yang berurusan dengan akhirat, amal akhirat, itu akan menjadi penerang di dalam hati. Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina wala mablaghu ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini suatu perkara yang utama atau yang paling besar dalam kesedihan kami. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Namun sebelumnya kami beritahukan kepada yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mengikuti tabungan kurban, dipersilahkan mendaftar. Yang belum daftar, yang sudah daftar silahkan membayar ke panitianya atau ke bendaharanya Bapak Haji Sulaiman, sekretarisnya Bapak Nuruddin yang kemarin ikut di jamaah subuh keliling. Dan sebelumnya kalau ada yang dipertanyakan, kami persilahkan apa yang telah kami sampaikan tadi sebelum kita akhiri. Ibu-ibu ada pertanyaan, Ibu? Tidak ada pertanyaan? Bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi menambah keilmuan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari sejenak kita beristighfar dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan acara kuliah subuh keliling ini di Surau Al-Ihsan dekat kantor Bupati. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan
إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واستغني وتدركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أيام أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يلزم العسر ويدي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما قد حققت لي عجزي وخضوعي وانكساري يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي سيدي فاطمة بنت رسوله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اسر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.